Bicarakan English with Miss Justin. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Miss Justin. Well, English for today. Wait. Have you remembered what we have learned last meeting? What is that about? Yeah, that's about personal pronoun. Possessive adjective and possessive pronoun. Have you remembered? Have you understood? Alright. Okay, today we are gonna move to the next material. That's about family member. Yeah, that's really relate to your daily activity. Your daily, sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Because that's about your family. Okay. Family members, who are they? Siapa aja sih mereka? Check it out. Family members, there are grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, sister, you yourself, brother, cousin, and also there are nephew, niece, brother-in-law, father-in-law, sister-in-law, mother-in-law, and grandson, and etc. There are so many. That's only for the main family atau keluarga inti aja. Biasanya ada seperti di gambar ini. Ada grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, sister, brother, you, and cousin. Like that. Sudah tahu kan bedanya mana? Oke, check this out. Di sini ada dua bagian, English and Indonesia. So, memudahkan kalian untuk mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Dari family members, ada apa aja sih? Yang pertama ada parents. Parents itu apa? Parents artinya orang tua, jadi ayah atau ibu, ayah dan ibu. And then the second one, grandparents. Kalau ada kata-kata grand itu artinya dari yang di atas kita, dua tingkat di atas kita. Jadi kalau grandparents, kalau parents tadi orang tua, kalau grandparents berarti dua tingkat di atas kita, berarti itu adalah eyang. Eyang yaitu ya terdiri dari kakek, nenek. Karena grandparents, parents kan terdiri dari dua. Kemudian ada father, daddy, or dad. It can be seperti yang terserah kalian mau panggil gimana. Itu artinya ayah pastinya. Kemudian ada mother, mami atau mom, itu artinya ibu. Kemudian ada, tadi kan grandparents, karena parents artinya orang tua, so this one is grandfather atau biasa disingkat dengan grandpa, artinya adalah kakek. Pasangannya ada grandmother. Kalau grandmother atau grandma disingkat grandma itu adalah nenek. Kemudian ada sun. Sun itu bukan sun matahari ya. Kalau itu S-U-N. Kalau ini adalah S-O-N. Artinya adalah anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki tuh sun. Kemudian pasangannya sun. Ada anak kandung laki-laki, ada anak kandung perempuan, yaitu daughter. Bacanya adalah daughter, bukan daughter.
bukan daughter, tapi daughter. Daughter, seperti dot itu loh, daughter. Nah, tinggal tambahin e aja, daughter. It's easy, right? Oke. Kemudian ada grandson. Nah, ini ada grand lagi. Grand tadi kan ingat dia 2 tingkatan di atas kita. Grand itu berarti kalau grandson, son tadi anak laki-laki. Kalau grand itu kan berarti dari kakak atau nenek. Grandson berarti artinya cucu laki-laki. Nah, kalau the next ada granddaughter. Kalau son adalah laki-laki, daughter adalah perempuan. Jadi granddaughter adalah cucu perempuan. Am I understandable? Apakah Miss Yusin bisa penjelasan Miss Yusin bisa dimengerti? Oke, bisa ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada brother. Brother. Nah, ini sering kita sebutkan. Brother adalah saudara kandung kita, saudara laki-laki. It can be your older brother or little brother atau younger brother. Bisa kakak laki-laki, bisa adik laki-laki. Kemudian ada sister. Nah, kalau sister adalah bedanya satunya lagi, yaitu perempuan, untuk perempuan, saudara perempuan. Kemudian ada uncle. Nah, ini uncle. Sekarang kan banyak ya yang menyebutkan di YouTube itu ada uncle and auntie online. Nah, uncle itu apa? Uncle adalah artinya paman. Paman itu bisa ya paman, bisa om, bisa juga kalau di Indonesia khususnya di Jawa ada panggilan Pak D. Nah, kalau di luar negeri untuk panggilan uncle itu bisa untuk adik atau kakak dari orang tua kita. Itu ada yang laki-laki ya, itu ada uncle. Nah, pasangannya ada aunt. Aunt itu bibi atau tante atau bude. Nah, seperti itu. Untuk Pak D dan Bude ini khusus di area Jawa aja ya, panggilan seperti itu. Kemudian ada cousin. Nah, kalau cousin adalah sepupu. Sepupu itu siapa? Sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita, atau anak dari Pak Bude kita. Nah, itu namanya cousin kita atau sepupu kita, saudara sepersepupuan gitu. Kemudian ada nephew. Nah, nephew ini adalah kemenakan atau keponakan laki-laki. Keponakan itu kapan sih kita menyebutnya dia ponakan? Nah, ponakan itu anak dari kakak kita atau adik kita atau anak dari keponakan kita. Nah, itu anak dari sepupu kita. Nah, itu namanya nephew. Itu kalau untuk keponakan laki-laki. Kalau untuk keponakan perempuan atau kemenakan perempuan itu adalah niece. Jangan kebalik ya. Nephew untuk kemenakan laki-laki. Kalau niece bacanya niece ya, bukan niece ya. Niece itu adalah untuk keponakan atau kemenakan perempuan. Kemudian ada grandchild. Nah, tadi ada grandson, ada granddaughter. Itu kalau untuk satu persatu, laki-laki perempuan. Nah, kalau grandchild, child itu kan artinya anak-anak ya, anak satu. Nah, kalau grandchild artinya cucu. Cucu itu bisa cucu laki-laki, bisa cucu perempuan. Misal kita nggak tahu cucunya dia laki-laki atau perempuan. Nah, kita sebut saja her or his grandchild. Nah, seperti itu. Bukan grandchild ya, bacanya bukan child tapi child. Itu untuk satu atau tunggal. Nah, kalau jumlahnya banyak, lebih dari satu cucunya, dan kita nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan atau banyak, bisa laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita bisa menyebutnya dengan grandchildren karena jamaknya child adalah children. Nanti kita sometimes kita belajar tentang plural and singular deh. Oke, lanjut. Ada father-in-law. Nah, kalau ada kata-kata in-law itu artinya menantu. Nah, kalau father-in-law itu berarti ayah kok menantu, bukan, tapi ayah mertua. Kalau mother-in-law berarti ibu mertua atau ayah mertua itu siapa? Nah, nanti kalau kita menikah dengan seseorang, nah itu orang tuanya yang kita nikah itu namanya ayah dan ibu mertua, pakai in-law. Itu ya, bacanya bukan law tapi law, in-law. Kemudian brother-in-law atau sister-in-law. Nah, itu untuk saudara ipar. Nah, in-law selain menantu, kalau menantu bisa daughter-in-law atau son-in-law ya, menantu laki-laki atau menantu perempuan. Nah, kalau brother-in-law itu berarti saudara ipar
saudara ipar laki-laki. Kalau sister-in-law berarti saudara ipar perempuan. Misal kita menikah dengan seseorang, nah dia itu punya adik atau kakak, laki-laki atau perempuan. Nah kita menyebutnya brother or sister-in-law. Begitu, am I understood? Am I understandable? Di sini bisa dimengerti ya penjelasannya. Oke, kita lanjut. Study the following family tree. Nah, itu ada family tree yang sudah ada nama-namanya. Ada Mr. Sudibyo, Mrs. Nur Hasanah, Mr. Anggoro, Mrs. Nadine, Mr. Indra Kurnia, Mrs. Rina Arianti, ada Fazia, Niki, Rama, and Alia. Nah, contoh untuk mendeskripsikan kalau kita menyebutnya itu. Nah, karena kemarin kita udah belajar personal pronoun, kepemilikan. Nah, ini kalau kepemilikan nama orang, misal pensil Miss Justine's pencil. Jadi ada apostrofi. Apostrofi itu adalah tanda petik satu di atas tambah S, artinya kepemilikan milik Miss Justine gitu. Kalau untuk nama ya, kalau enggak nama ya kemarin itu ada my, your, masih ingat kan, and etc. Nah ini contohnya. Yang pertama ada kalimat Mr. Sudibyo is Mrs. Nur Hasanah's husband. Artinya adalah Pak Sudibyo adalah suami. Husband itu artinya suami. Suaminya Ibu Nur Hasanah, benar kan di situ? Oke. The second one, Mrs. Nadine is Mr. Sudibyo's daughter. Mrs. Nadine, nah itu anaknya Mr. Sudibyo dan Mrs. Nur Hasanah kan ada Mrs. Nadine and Mr. Indra Kurnia. Nah, salah satunya adalah Mrs. Nadine. Jadi benar ya, Mrs. Nadine is Mr. Sudibyo's daughter. Anak perempuannya Bapak Sudibyo. And then number 3, Mr. Anggoro is alias uncle. Mr. Anggoro is alias uncle. Bapak Anggoro adalah pamannya Alia, bener kan? Paman atau omnya Alia. Alia kan anaknya Bapak Indra Kurnia dan Ibu Rina Arianti. Nah, itu adalah keponakan dari Bapak Anggoro gitu, Alianya. And then the next, Rama is Mr. Indra Kurnia's son. Rama adalah anak laki-laki dari Mr. Indra Kurnia. Kan anaknya tuh. Jadi, sisteran tuh sama Alia. And then Fazia is Mrs. Rina Arianti's niece. Fazia kan anaknya Mr. Anggoro and Mrs. Nadine. Nah, artinya adalah keponakan Mr. Indra Kurnia dan Mrs. Rina Arianti. And then the next, Niki is alias cousin. Cousin ya, bukan cousin, bukan cosin, tapi bacanya cousin, kayak merek itu, merek sesuatu, merek baby product. Jadi cousin. Niki is alias cousin. Jadi Niki itu adalah sepupunya Alia, benar kan? Sama-sama setara gitu, tingkatannya setara. Kemudian ada Alia is Rama's sister. Alia adalah saudara perempuannya si Rama. Jadi saudara perempuannya Rama. Itu am I understandable? Penjelasan Mrs. bisa dimengerti kan? Masih gampang kan? Karena ini relate atau berhubungan dengan kehidupan kalian. Next, exercise. Okay, there is exercise for you all. First, open your English book, page 27. Coba dibuka dulu your English book, halaman 27. Do the task 6, only task 6 ya, hanya task 6. Di situ kan ada tulisan task 6, task 7, task 5. Nah, yang task 6 aja on your English book. Jadi dikerjakannya di buku bahasa Inggris kalian, di buku situ aja. Jadi nggak perlu disalin di buku tulis, kecuali kalau kalian belum mengambil buku bahasa Inggris kalian atau buku-buku kalian di sekolah. Jadi segera mengambil ya, karena 2 minggu lagi kita akan ada PTS gitu. And then next, same with our last meeting. Jadi sama ya, capture or take photo of it. Jadi kalau udah dikerjain, boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil, kemudian difoto, then send it to your English teacher, kirim ke guru bahasa Inggris kalian. Masih ingat kan? 7C, D, E, F sama Miss Justine, 7I, J sama Miss Nurul, and then 7K, L sama Miss Atin. Maksimum, nah ini biar kalian nggak terlambat mengumpulkan, tidak menunda-nunda PR kalian atau tugas kalian daripada nanti Miss Justine lagi. Maksimum today ya, hari ini juga, on Thursday, September 3rd, hari ini tanggal 3 September kan, at 9
9 p.m. artinya jam 9 malam. Jadi gak boleh lebih dari jam 9 malam. Ya kalau mau sampai jam 11.59 masih boleh lah. Tapi kalau besoknya artinya kalian sudah terlambat mengumpulkan. Jadi disiplinkan diri kalian masing-masing ya, supaya tidak sering menunda tugas gitu. Okay, as usual, Miss Justin has a quote for you all. Today's quote is, mistakes are proof that you are trying. Jadi kesalahan itu membuktikan kalau kalian itu sudah mencoba. Nah kalau nggak ada kesalahan, misal ya kalian nggak ada kesalahan nih, berarti kalian berarti belum mencoba. Misal kesalahan yang lain ya, bukan mengerjakan. Jadi kalau misal dalam exercise, nggak usah takut tuh salah banyak atau salah nanti, nggak usah takut, yang penting kalian sudah mencoba mengerjakannya dulu. Urusan salah banyak atau salah sedikit itu belakangan, yang penting kalian sudah mencoba. Intinya kalian harus mencoba. Okay, I think enough for today, enough for this meeting. It's about family members. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. See you next meeting. Bye-bye everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.